Recording in Segera ku progress. lajulah sampai ke Surabaya. Meski lupa kain dan baju, siu jangan lupa kepada saya. Ay mama, mama jangan marah.
Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflenso banirema baki pase arafamie aswara kuar arafamie aswara kuar. Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflenso banirema baki pase arafamie aswara kuar arafamie aswara kuar. Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflenso banirema baki pase arafamie aswara kuar arafamie aswara kuar.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat bergabung di acara free session webinar dengan tema bedah sengketa pajak faktur pajak gabungan. Pada hari ini, Jumat 12 September 2025, bersama saya Atika Ulfa, selaku moderator yang akan mendampingi Bapak Ibu semua dalam acara webinar kali ini, di mana kita dapat mendengarkan pemaparan dan sharing pengalaman dari narasumber kita, Bapak Sempurna Bahri. Beliau adalah seorang konsultan pajak dan akuntan publik yang berkantor di Kota Jakarta dan memiliki kantor cabang di Kota Padang. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu kepada Bapak Sempurna Bari, dipersilakan untuk menyampaikan pemaparannya. Baiklah, Mbak Tika ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang Bapak Ibu semua. Ini bagian dari agenda rutin dari Sempurna Strategi Consulting ya. Tiap Jumat kita sharing, bertukar pengalaman, bertukar cerita, bertukar kompetensi terkait sengketa-sengketa pajak ya. Yang dimulai dari pemeriksaan. Setelah itu lanjut ke pengurangan atau pembatalan STP atau SKP berdasarkan pasal 36, lanjut ditolak akhirnya sampai ke pengadilan pajak. Kalau kita memahami latar belakang dari dalil yang dilakukan oleh DJP, alasannya, positanya apa dan petitumnya oleh DJP, dan bagaimana juga wajib pajak menanggapi dengan dalil posita dan petitum yang ada, dan bagaimana juga hakim dalam pengambilan keputusan apa dasarnya. Dengan kita memahami ini, harusnya sengketa di tahap pemeriksaan saja, kita harusnya udah bisa mematahkan dalil dari DJP. Nah, ini yang kita bedah tiap minggu ya. Jadi saya juga baca, belajar, memperdalam kompetensi untuk sengketa pajak ya. Baiklah, hari ini kita bicara mengenai eh, faktur pajak gabungan ya, sengketa faktur pajak gabungan. Ini adalah penyerahan kepada eh, kawasan berikat. Ternyata menurut DJP itu tidak bisa menggunakan faktur pajak gabungan. Tetapi menurut wajib pajak itu dibolehkan menurut aturan. Nah, ini sengketanya mari kita lihat seperti apa. Next. Tapi sebelumnya kita mengasih sengketa berapa banyak sengketa yang ada ditangani DJP dalam tahun 2024. Jadi peluangnya bagi Bapak Ibu yang membantu wajib pajak dalam sengketa itu peluangnya seberapa banyak dalam setahun. Next. Nah ya, sekarang kita bicara dulu apa perbedaan banding dengan gugatan. Kalau banding ini SKP terbit ya, tapi kita tidak puas ajukan keberatan dan keberatan kita tidak diterima atau ditolak oleh Kak Kanwil atau Kanwil, baru setelah itu surat keputusan keberatan itu kita ajukan ke pengadilan pajak. Kalau gugatan mulai dari SKP STP terbit, kita ajukan pengurangan atau pembatalan SKP atau STP yang tidak benar, ditolak oleh Kanwil, maka baru kita ajukan gugatan ke pengadilan pajak. Jadi dua jalan ya. Apa perbedaan dari segi waktu pengajuan? Banding harus dilakukan paling lambat 3 bulan setelah terbitnya keputusan keberatan. Ya, jadi ini aturan formalnya. Kalau lewat berarti tidak boleh, tidak memenuhi persyaratan. Dua, gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari. Yang terkait penagihan pajak ini adalah yang terkait undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Tolong dimatiin itu, Mbak. Mbak, noise-nya tolong dimatiin.
Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah mengacu kepada Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atau Undang-Undang PPSP adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan. Ya, jadi bisa surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, surat pengumuman lelang gitu ya, surat cekal gitu ya. Adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan, sedangkan terhadap keputusan lain selain itu adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Terkait pembayaran seperti apa? Banding menunda pembayaran surat ketetapan pajak. Hanya yang harus dibayar sebanyak nilai yang disetujui di tahap pembahasan akhir. Jadi kalau misalnya SKP-nya 10 miliar, kita setuju 2 miliar, 2 miliarnya harus dibayar dulu baru boleh diajukan keberatan. Ya. Dan itu lanjut sampai ke banding. Sedangkan gugatan tidak menunda penagihan pajak. Artinya bagian penagihan di KPP jurusitanya tetap jalan. Ya. C. Terkait sanksi putusan, banding ada sanksi 60% dari keputusan pengadilan pajak dikurangi dengan SKP yang belum dibayar dikali 60%. Itu sanksinya. Sedangkan gugatan tidak ada sanksinya. Ya, itu bedanya. Next. Bagaimana statistik sengketa menurut laporan tahunan DJP? Tolong di Makasih ya. tolong di mute dulu, Mbak. Jadi bagaimana jumlah permohonan keberatan? Keberatan itu ada 14.972 selama setahun 2024 yang tangani DJP. Permohonan non keberatan 366.736. Jadi ada pasal 16, ada pasal 36 gitu ya. Permohonan non keberatan. Total SP2DK yang terbit sebanyak 582 ribuan, sedangkan total pemeriksaan 38.296. Next. Bagaimana putusan pengadilan pajak yang ditangani oleh DJP selama tahun 2024? Terkait banding ada 11.477 kasus sengketa dan gugatan 2.500 sengketa. Jadi totalnya 13.977 sengketa ya. Artinya putusan yang diajukan banding dan gugatan. Tingkat kemenangan DJP dibanding 35,95%. Sedangkan di gugatan 80,75%. Jadi yang kita bahas ini adalah gugatan ya, makanya tingkat kemenangannya agak rendah. Ini yang kita bahas ya. Next. Nah, sengketa pajak adalah keseluruhan pengajuan baik melalui permohonan oleh wajib pajak maupun penetapan secara jabatan oleh DJP yang dapat mempengaruhi nilai ketetapan pajak. Keputusan-putusan sebelumnya terdiri dari keberatan atas PPh PPN, PBB, NEK. Non keberatan terdiri dari pembetulan terkait pasal 16 ya. Pembetulannya ditolak, dilanjut ke apa? Ke pengadilan ya. Pengurangan atau penghapusan sanksi pasal 36 ayat 1A, pengurangan atau pembatalan. Jadi B itu dengan A, C itu beda ya. Satu pengurangan atau penghapusan, yang C pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar, D pengurangan atau pembatalan STP surat tagihan pajak yang tidak benar, E pembatalan hasil pemeriksaan pajak yang tidak didahului dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPAP dan pembahasan akhir atau pembahasan akhir. Salah satu atau keduanya tidak dilakukan, itu bisa dibatalkan. F. Pengurangan PBB yang terutang. G. Pengurangan denda administrasi PBB. Next.
Ini banding atau ganti maksud ini diatur di pasal 23 dan pasal 27 ya tentang pengadilan pajak. Sedangkan setelah putusan pengadilan pajak itu dibolehkan bagi pihak yang tidak puas, baik wajib pajak maupun DJP untuk melakukan upaya luar biasa, namanya peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Next. Hmm. Upaya hukum atas sengketa keberatan non keberatan diajukan atas produk hukum berupa suatu SKP, meliputi SKP kurang bayar tambahan, lebih bayar, nihil, dan STP, dan SPPT untuk PBB. Next. Bagaimana jumlah sengketa dari segi nilainya? Jumlah ketetapan pajak, putusan-putusan diajukan keberatan, non keberatan, seperti pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan, banding gugatan dan PK peninjauan kembali, dan belum diputuskan per 31 Desember 2004 adalah 1.144.369 ketetapan pajak, keputusan dan putusan dengan nilai nominal 148,9 triliun dan 1,6 miliar US dollar. Tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis ketetapan pajak, putusan dan keputusan. Pertama, satu, atas SKPKB, SKPKBT, STP, SPPT, ya, yang diajukan upaya hukum sebanyak 136.000. Dua, atas SKPLB yang lebih bayar 31 sebanyak 3.487 berkas dengan nilai nominal 31 triliun dan 654 juta US dolar. Tiga, atas SKP nihil atau putusan nihil yang diajukan upaya hukum sebanyak 4.791 berkas. Next. Selanjutnya, tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis sengketa. Satu, jumlah sengketa non keberatan adalah 108.000 berkas dengan nilai nominal 8 triliun dan 15 juta US dollar. Dua, jumlah sengketa keberatan adalah 10.065 berkas dengan nilai nominal 41 triliun dan 461,7 juta US dollar. Jumlah sengketa banding dan gugatan adalah 15.245 berkas dengan nilai nominal 79 triliun dan 984,8 juta US dollar. Jumlah sengketa PK peninjauan kembali Mahkamah Agung adalah sebanyak 10.708 berkas dengan nilai nominal 19,9 triliun dan 189 juta US dollar. Ya, jadi ini tunggakan sengketa sekarang. Next, 2024 ya. Next, next aja. Jadi bahannya aja nanti. Di mana tempat sidang pengadilan pajak? Ada di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Jakarta itu gedung pengadilan pajak di Jalan Hayam Wuruk nomor 7. Ini tempat sidang sekaligus kantor pengadilan pajak. Jadi satu-satunya di Indonesia ada di sini. Di Jogja dan Surabaya hanya tempat sidangnya aja bertempat di Gedung Keuangan Negara. Jadi kantornya nggak ada. Next. Hakimnya dari Jakarta ya. Apakah wajib pajak harus hadir di sidang pengadilan pajak? Wajib pajak bisa hadir atau kalau dia di daerah atau tidak mau hadir, tidak bersedia hadir, boleh dikuasakan kepada kuasa hukum yang terdaftar di pengadilan pajak. Next. Nah, ini aturannya. Jadi pengadilan pajak itu mempunyai tugas dan wewenang memeriksa sengketa pajak. Jadi Bapak Ibu ya dalam putusan maupun
sebelum mulainya sidang ini dibacakan. Pengadilan pajak dalam hal pasal 31 ayat 2, pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak dan atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya yang ada di dalam pasal 23 ayat 2, ya. Pasal 40 ayat 1, gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke pengadilan pajak. Next. Pasal 40 ayat 3, jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. Jadi ayat 2 itu adalah terkait penagihan pajak, sedangkan yang lainnya terkait dengan keberatan dengan putusan selain penagihan pajak adalah 30 hari. Sedangkan terkait penagihan pajak waktunya adalah 14 hari. Pasal 40 ayat 6, terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan diajukan satu surat. Jadi nggak bisa satu surat itu untuk dua produk hukum. Pasal 41 ayat 1, dua atau lebih, ya. Gugatan dapat diajukan oleh penggugat kalau dia WP pribadi, ahli warisnya kalau dia udah meninggal, seorang pengurus yang ada di akte, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas kenapa dia gugat, kenapa dia tidak setuju, atau dalil dan positanya, mencantumkan tanggal diterima surat yang diajukan gugatan dan pelaksanaan penagihan atau keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang akan digugat. Next. Nah, sekarang kita bicara kasus apa yang terjadi terhadap faktur pajak gabungan, ya. Pertama, bahwa penggugat wajib pajak tidak setuju dengan keputusan nomor Cap 001 tanggal 8 Januari yang diterbitkan oleh tergugat atau DJP dengan hasil menolak permohonan penggugat atas pengurangan atau pembatalan STP. Jadi wajib pajak ini mengajukan eh, permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar sesuai dengan pasal 36 ayat 1C. Bahwa STP PPN Jasa dengan nomor 0025 tanggal 22 Februari sebesar 827 juta, 827,5 juta untuk masa pajak November 2020 diterbitkan oleh DJP atau tergugat dikarenakan terhadap pemasukan barang ke kawasan berikat tidak dapat menggunakan faktur pajak gabungan menurut DJP berdasarkan PMK nomor 131, sehingga atas faktur pajak penyerahan kepada PT Indonesia Smelting Technology sejak 2006 tidak dapat menggunakan faktur pajak gabungan dengan rincian. Nah, ini ya. Jadi STP-nya sebanyak nilai penyerahannya 82,7 miliar, sedangkan sanksinya adalah 1% gitu ya. 827.580.808. Next. Jadi dasarnya karena menurut DJP itu tidak boleh menggunakan faktur pajak gabungan. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 huruf D dan huruf E serta pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP, tergugat terdapat menerbitkan STP dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1%, ya, jadi di pasal 14 ayat 4 dari dasar pengenaan pajak apabila pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak serta tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Jadi itu alasannya, ya. Bahwa terkait pemenuhan ketentuan pasal 14 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP, dapat penggugat sampaikan, jadi WP sampai bahwa Undang-Undang Nomor 8 tentang PPN, barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, ya, mengatur sebagai berikut. Pasal 13 ayat 1, pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak, ya. B. Penyerahan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud pasal 14, pasal 4 ayat 1 huruf C yang Undang-Undang KUP, ya. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud
ekspor jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A. Next. Faktur pajak dimaksud harus dibuat pada saat penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. B. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang pajak. Jadi sudah dibayar dulu oleh pembeli, berarti saat itu harusnya terbit faktur pajak walaupun barangnya belum diterima. C. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan atau saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dalam garis miring PMK. Bahwa atas transaksi wajib pajak penggugat dengan PT Indonesia Smelting Technology pada tanggal 30 November 2018, penggugat atau wajib pajak telah menerbitkan invoice ya nomor CMWI ini dan faktur pajak nomor 07 secara tepat waktu sesuai dengan pasal 13 ayat 1A dan 2 PPN. Bahwa terkait pemenuhan ketentuan pasal 14 ayat 1 huruf E Undang-Undang KUP, dapat penggugat sampaikan bahwa pasal 13 ayat 5 mengatur bahwa dalam faktur pajak harus dicantumkan tentang penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang paling sedikit memuat A. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan barang pajak atau jasa kena pajak. Next. Identitas pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang meliputi nama dan alamat NPWP atau nomor induk NIK atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi atau 2. Nama dan alamat dalam hal pembeli barang kena pajak atau penerima jasa pajak merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak. C. Jenis barang dan jasa, jumlah harga jual dan atau penggantian dan potongan harga. D. PPN yang dipungut. E. Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut. F. Kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak. Dan G. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Bahwa pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN mengatur antara lain tentang informasi yang harus dicantumkan dalam faktur pajak yang telah penggugat atau WP patuhi dengan mencantumkan informasi yang diperlukan dalam faktur pajak nomor 070. Next. Bahwa pasal 9 ayat 1 PMK 151 tentang tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak ya mengatur dalam faktur pajak harus cantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau JKP paling sedikit muat nama, alamat, NPWP yang menyerahkan barang yang menyerahkan. B. Nama dan alamat NPWP pembeli BKP atau JKP. C. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga. D. PPN yang dipungut. E. Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut. F. Kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak. Dan nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Next. Bahwa pasal 9 mengatur antara lain tentang informasi yang dicantumkan yang telah penggugat patuhi dengan mencantumkan informasi yang tadi ya. Dan ini faktur pajak harus muat keterangan tentang penyerahan seperti yang tadi. Next. Jadi bahwa pasal 5 per 24 dan diubah dengan per 17 mengatur antara lain tentang informasi yang harus dicantumkan dalam faktur pajak yang telah penggugat patuhi dalam faktur pajak 070. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, tergugat tidak dapat menerbitkan STP karena penggugat selaku PKP telah membuat faktur pajak secara tepat waktu dan telah mengisi faktur pajak secara lengkap.
bahwa pasal 13 ayat 2 Undang-Undang mengatur dikecualikan dari ketentuan sebagai ini pengusaha kena pajak dapat membuat satu faktur pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak yang sama selama 1 bulan kalender. Nah, ini yang disebut dengan faktur pajak gabungan ya. Ini diatur di pasal 13 ayat 2. Jadi kalau ada penyerahan ke satu pembeli, ya itu bisa dilakukan dibuat cuma satu faktur pajak atau yang disebut dengan faktur pajak gabungan selama 1 bulan kalender. Bahwa pasal 13 ayat 2 Undang-Undang PPN dikecualikan dari ketentuan pada ayat 1 untuk meringankan beban administrasi kepada pengusaha kena pajak diperkenankan untuk membuat satu faktur pajak yang meliputi semua penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang terjadi selama 1 bulan kalender kepada pembeli yang sama atau penerima jasa kena pajak yang sama yang disebut faktur pajak gabungan. Next. Bahwa pada faktanya sebagaimana ketentuan diatur dalam pasal 21 ayat 5 huruf B PMK 131 nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi dia DJP ini menggunakan PMK 131. Padahal peraturan yang lebih tinggi yaitu pasal 13 Undang-Undang PPN yang mengatur bahwa pengusaha kena pajak diperkenankan membuat faktur pajak gabungan untuk meringankan beban administrasi dalam membuat faktur pajak. Bahwa lebih lanjut atas penyerahan barang ke kawasan berikat oleh penggugat kepada PT Indonesia Smelting Technology, penggugat telah menerbitkan faktur pajak gabungan sebagaimana telah penggugat laporkan dalam SPT Masa PPN Barang dan Jasa Masa Pajak November 2018. Bahwa berdasarkan peraturan perpajakan dan penjelasan tersebut di atas, sanksi administratif pasal 14 ayat 4 Undang berupa denda sebesar 1% dari DPP yang disebabkan penggunaan faktur pajak gabungan atas penyerahan barang kena pajak ke kawasan berikat seharusnya adalah nol, tidak dikenakan atau nihil. Bahwa dengan demikian berdasarkan dasar hukum dan penjelasan di atas, STP PPN yang diterbitkan DJP nomor 0025 tanggal 22 Februari 2022 untuk masa pajak November 2018 seharusnya dibatalkan. Bahwa berdasarkan dasar hukum, dokumen pendukung dan penjelasan penggugat di atas, maka disimpulkan bahwa keputusan tergugat nomor KEP 0016 tanggal 8 tentang pembatalan ketetapan pajak atas STP berdasar pasal 36 ayat 1C karena permohonan wajib pajak yang diterbitkan oleh DJP atau tergugat adalah keliru dan seharusnya dibatalkan. Next. Kesimpulan dari penggugat ya, jadi kesimpulan baru nanti petitum. Bahwa berdasarkan penjelasan dan diuraian di atas, penggugat menyimpulkan bahwa DJP atau tergugat dalam penerbitan STP PPN ini sebesar 827 juta untuk masa pajak November didasarkan pada pasal 14 ayat 4 sebesar 1% dari DP terkait dengan pemenuhan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang KUP. 2. Bahwa atas transaksi penggugat dengan PT Indonesia Smelting Technology pada tanggal 30 November 2018, penggugat telah menerbitkan invoice nomor CMWI 0539 dan faktur pajak nomor 070 secara tepat waktu. Ya, sehingga ketentuan pasal 14 ayat 1 huruf D Undang KUP tidak terpenuhi. Bahwa dia menyangsi itu tidak terpenuhi. 3. Bahwa faktur pajak nomor 070 tanggal 30 yang diterbitkan oleh penggugat telah diisi lengkap sesuai dengan pasal 13 ayat 5 PPN, pasal 9 ayat 1 PMK 151, dan pasal 5 per 17 sehingga ketentuan pasal 14 huruf Undang-Undang KUP tidak terpenuhi yang terkait sanksi 1%. Next.
bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 5 huruf PMK 131 nyata-nyata di pasal 21 ayat 5 nyata-nyata bertentangan dengan peraturan lebih tinggi yaitu pasal 13 ayat 2 Undang-Undang PPN. Jadi yang dipakai DJP itu adalah PMK 131 ya. Padahal di Undang-Undang PPN-nya berbeda yang mengatur bahwa pengusaha kena pajak diperkenankan membuat faktur pajak gabungan untuk meringankan beban administrasi dalam membuat faktur pajak. 5. Bahwa dengan demikian, sanksi administratif pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP berupa denda sebesar 1% dari DPP yang disebabkan penggunaan faktur pajak gabungan atas penyerahan barang kena pajak ke kawasan berikat seharusnya adalah sebesar nol atau nihil. Dan berdasarkan dasar hukum dan penjelasan di atas, STP PPN 0025 untuk masa November seharusnya dibatalkan. Next. Nah, ini petitum ya, tuntutan dari penggugat. Bahwa sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka sesuai dengan azas keadilan dan kepastian hukum, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang meriksa dan mengadili sengketa di atas, aku, agar berkenan untuk mengabulkan seluruhnya gugatan yang diajukan oleh penggugat dan memberikan putusan. Jadi petitum ini harus jelas ya, supaya hakim punya pedoman dalam mengeluarkan putusan. Satu, membatalkan keputusan tergugat nomor Cap 016, ini penolakan permohonan tadi ya, tanggal 8, tentang pembatalan ketetapan pajak atas STP berdasarkan pasal 36 ayat 1C karena permohonan wajib pajak. Dua, memerintahkan DJP tergugat untuk memenuhi hak penggugat dalam mengurangkan atau membatalkan sanksi administrasi berupa denda 1% dari DPP sehubungan dengan STP PPN barang jasa nomor 65, nomor 25 tanggal 2 dan masa pajak sehingga menjadi sebesar 0. Next. Jadi ini tuntutannya ya oleh penggugat. Sekarang kita bicara dari tergugat, dari sudut pandang tergugat atau DJP. Apa alasan dan bukti pendukung yang disampaikan tergugat, dalil dan posita? Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa penggugat melakukan beberapa kali penyerahan BKP barang kena pajak kepada PT Smelting Teknologi yang berada di kawasan Berikat. B. Atas penyerahan tersebut dibuatkan faktur pajak gabungan nomor 070. C. Penerbitan faktur pajak 070 ini menurut DJP tidak sesuai ketentuan pasal 21 ayat 5 PMK 131 sehingga diterbitkan STP nomor 0025. D. STP diterbitkan berdasarkan pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP. Bahwa penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan STP nomor 025 yang pertama dengan surat nomor 10590 tanggal 2 Juni dan telah diterbitkan keputusan 01577 tanggal 16 dengan amar putusan menolak permohonan penggugat. Jadi permohonannya ini ke Kanwil ya. Next. Bahwa penggugat mengajukan yang kedua kali. Jadi karena itu kan dibolehkan untuk melakukan apa pengajuan yang kedua kali permohonan. Jadi kata-katanya boleh mengajukan permohonan yang kedua. Bahwa penggugat mengajukan permohonan pengurangan pembatalan yang kedua dengan surat 1138 tanggal November yang terima KPP penanaman modal asing 2 10 November berdasarkan lembar pengawasan dokumen nomor form 05004970 10 November dengan alasan sebagaimana diutarakan penggugat dalam surat gugatan. Bahwa permohonan penggugat tersebut telah diterbitkan keputusan oleh Kanwil dengan amar putusan menolak permohonan penggugat. Bahwa merasa tidak puas dengan hasil keputusan tersebut, penggugat mengajukan gugatan dengan surat nomor 0123 tanggal 5 Januari ke Pengadilan Pajak. Next. Bahwa berdasarkan hasil penelitian pada data dan fakta tersebut di atas, DJP atau tergugat berpendapat penggugat tidak membuat faktur pajak pada setiap penyerahan barang ke kawasan berikat. Namun baru dibuat masa pajak menggunakan faktur pajak gabungan. Jadi satu faktur untuk selama 1 bulan.
B. Penggunaan faktor pajak gabungan tidak memenuhi ketentuan pasal 21 PMK 131. Sehingga faktor pajak tersebut juga tidak memenuhi ketentuan pasal 14 ayat 1 huruf D dan huruf E Undang-Undang KUP. C. Penerbitan STP nomor 0025 telah sesuai ketentuan. D. Permohonan pengurangan yang tidak benar tidak memenuhi ketentuan pasal 36 huruf ayat 1 huruf C. E. Ketentuan pasal 21 ayat 5 huruf B PMK 131 tidak bertentangan dengan pasal 13 Undang-Undang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 karena menurut pasal 48 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun Menteri Keuangan diberikan wewenang lebih lanjut untuk menerbitkan aturan mengenai persyaratan pendirian penyelenggaraan dan pengusahaan tempat penimbunan berikat. Next. Nah, apa tuntutan dari DJP atau tergugat? Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa penerbitan surat keputusan tergugat nomor KEP 0016, ini jawaban yang permohonan yang kedua ya, tanggal 8 Januari sudah tepat. Sehingga diusulkan untuk menolak permohonan penggugat dan mempertahankan jumlah sanksi administrasi STP PPN nomor 00241 yang telah diputus dengan surat keputusan penggugat nomor KEP 0016 ya, dengan hitungan sebagai berikut. Next. 827 ya juta. Next. Pembuktiannya oleh wajib pajak ini nggak usah dibahas, silakan dibaca aja ya Bapak Ibu apa saja yang dibuktikan. Next. Next saja. Sekarang pertimbangan Majelis Hakim PP dalam mengabulkan gunaan. Jadi masalah kewenangan nanti dibaca aja. Pemenuhan ketentuan formal pengajuan dibaca aja ya Bapak Ibu ya. Berdasarkan pasal-pasal. Next aja. Kita bicara substansinya aja. Next aja ini. Pokok sengketa kita udah tahu tadi ya. Nggak usah dibahas lagi. Nanti dibaca aja. Next saja. Nah ini eh enggak ini jangan dulu di atas dong. Sebelum ini. Sebelum ini coba deh. Nah ini ya. Bahwa dengan demikian penerbitan oleh penggugat tidak memenuhi kualifikasi ya, tidak memiliki dasar hukum oleh tidak beralasan. Bahwa dasar hukum tergugat yaitu PMK 131 tentang kawasan berikat tidak dapat mengesampingkan ketentuan pasal 13 ayat 2 Undang berdasarkan azas lex superior derogat legi inferiori. Jadi dia harusnya di atas ya. Jadi peraturan yang di bawah tidak bisa mengalahkan peraturan yang di atas, di mana ketentuan khusus yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan umum yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi PMK itu tidak boleh bertentangan atau lebih tinggi tingkatannya dari undang-undang. Bahwa azas hukum lex specialis derogat legi generalis hanya dapat diterapkan apabila masing-masing ketentuan berada dalam derajat kedudukan yang sama, sedangkan dalam sengketa ini undang-undang lebih tinggi kedudukannya dibanding peraturan Menteri Keuangan. Ini alasan hakim ya. Menimbang bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2022 tentang pendidikan pajak menyebutkan, next. Putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil pemilihan pembuktian dan berdasarkan peraturan perundangan perpajakan bersangkutan serta berdasarkan keyakinan hakim. Memori penjelasan pasal 7. Keyakinan hakim berdasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Menimbang bahwa pengadilan pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan dalil-dalil yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil keputusan hanya menguraikan bahan bukti dan dalil-dalil yang relevan dengan pokok sengketa. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pengadilan pajak menyimpulkan terdapat alasan hukum yang cukup untuk mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat dan memerintahkan tergugat
untuk membatalkan keputusan tergugat nomor Cap 0016 tanggal 8 Januari dan STP PPN nomor 0024 masa pajak 2018 tanggal 22 Januari Februari. Memperhati Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak dan pengaturan yang terkait, mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat terhadap keputusan DJP nomor Cap 0016. Ya itu Bapak Ibu ya, silakan, silakan Mbak Atika. Baik, terima kasih kepada Bapak Sempurna Bahri atas pemaparan yang sangat bermanfaat dan luar biasa sekali. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Jika ada yang ingin didiskusikan dengan Bapak Sempurna Bahri. Itu sekali ini. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita persilakan untuk raise hand. Mhm. Mhm. Kan Bapak Ibu yang mau diskusi, Ya. resen aja. Mau? Supaya ikut. Oh, jadi gabung. Waduh, Ya, Bapak Ibu, dipersilakan untuk raise hand. Dipersilakan untuk Mana? diskusi dengan Bapak Sempurna. Enggak ada. silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya, resen aja. Itu ada itu ya. Itu ada Bu Rati kayaknya tuh. Sama siapa lagi? Sama itu Mbak, buka aja Iya, Mbak. eh, Bu Ratih, apakah ingin bertanya, Bu? Saya tutup video aja ya. Iya. Iya, nah mungkin di luar ini kali ya soal patuh pajak nih Pak. Misalnya Ya. kita sudah ada penjualan di atas 4,8 Pak. Nah itu Hmm. paling telat nih Pak untuk jadi PKP kapan nih? Nah ini kayaknya kita ada case nih Pak. Kita sudah PKP misalnya di bulan eh, sekarang deh September. Tapi sebenarnya kita sudah penjualan sudah melebihi 4,8 dari Februari. Nah, ini mungkin nggak Pak ya, ya dari Maret sampai September ini akan diberi satu Pak. Udah diperiksa atau belum? Belum Pak, Ya, jadi Bu, kita lagi mau mengajukan PKP sih Pak. ya, jadi gini Bu ya. PKP itu kan harus didaftarkan. Ini syarat PKP itu pertama, barang yang atau jasa yang diserahkan harus barang kena pajak atau jasa kena pajak. Itu syarat pertama. Jangan kita bicara 4,8 dulu. Yang kedua, apabila barang atau jasa yang diserahkan PKP, ya, yang diserahkan adalah barang atau jasa kena pajak, maka kita harus mengajukan PKP selama wajib ya mendaftarkan PKP selama penghasilannya dalam 1 tahun melewati 4,8. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sampai bulan Juli baru 4,6 gitu ya. Berarti kan belum tuh sampai bulan Juli. Ya, Pak. Ternyata di bulan Agustus
udah mencapai 4,9. Maka pendaftaran PKP maksimal bisa dilakukan kalau dia melewatinya bulan Agustus paling lambat akhir September Bu Ratih. Nah, bulan dan depannya ya. apakah yang lama kalau misalnya dia sebetulnya udah lewat gitu ya. Iya, Dulu udah lewat ya. Nah, iya, kalau sepanjang itu tidak ditetapkan secara jabatan, Bu, iya. artinya DJP menetapkan sendiri PKP. Ya, kalau ditetapkan sendiri oleh PKP oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka yang sampai Februari itu akan bisa ditagih, Bu. Tapi kalau kita mendaftarkan mandiri, berarti kewajiban PPN kita mulai di saat kita mendaftar menerima keputusan PKP-nya, Bu Ratih. Pada saat pengajuan itu nggak diperiksa Pak ya? Dilihat Dan, dulu dan, enggak dan ya? pengajuan Enggak kan ya? enggak. Kan penelitian Oke. pengajuan tuh, Bu, bukan pemeriksaan. Berarti kita harusnya ngajukan dulu Pak ya sebelum periksa. Iya, iya, Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih Ya, Pak atas sarannya. ya, ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Ratih. Tadi ada Bapak Arman yang raise hand. Apakah Bapak Arman jadi bertanya? Iya, Ini Bu. ada, ya, Iya, Bu. ya, Izin. silakan Bapak. Oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Ini merupakan satu case yang terjadi di mana perusahaan kami adalah perusahaan outsourcing. Nah, di dalam kontrak outsourcing itu sudah jelas semua salary karyawan sudah ditetapkan. Namun belum mencukupi PTKP untuk pemungutan PPh karyawan. Sudah dijelaskan di dalamnya bahwa ketika terjadi pengurangan atau ada pemotongan, maka perusahaan kami akan didenda. Nah, yang menjadi pertanyaan seperti ini. Ketika terjadi pemeriksaan pajak, maka Hmm. pemeriksa pajak tetap mewajibkan untuk melakukan pemotongan. Sehingga kasus ini menjadi ada denda karena tidak dilakukan pemotongan. Nah, mungkin ada penjelasan seperti apa mekanisme yang sebenarnya. Karena di sisi lain pemberi kerja kepada kami itu tidak memperbolehkan pemotongan pajak, sedangkan di sisi lain pemeriksa dari pajak itu mewajibkan untuk tetap dipotong meskipun tidak mencukupi PTKP itu. Mungkin seperti itu pada intinya, Bu. Ya, itu sebetulnya aturan detailnya nomornya saya nggak tahu ya, Pak ya. Nggak ingat ya. Tapi yang penting, Pak, kalau dia tidak melewati PTKP, itu tidak harus dipotong, Pak. Ya, itu karena syarat PTKP itu kan penghasilan setahun kalau nggak salah 54 juta ya kalau dia sendiri ya. Tambah status kawin dan lain-lain ya. Kalau dia makanya tanya Pak, dasar hukumnya dari DJP itu apa Pak? Untuk harus dipotong Pak. Jadi kalau kita berhadapan sama DJP, ini harus dipotong, harus dibayar. Tanya dasar hukumnya Pak. Dasar hukumnya itu pelajari Pak. Gitu Pak Arman. Iya, oke, mungkin bisa saya Ya, lanjut lagi, Pak. Ini ya, sedikit. ya, Gini. ya. Nah, pada saat saya jabarkan terkait aturan itu, maka ada jawaban dari pemeriksa bahwa pertama adalah perusahaan tetap memotong dengan alasan dan asumsi bahwa di luar sana belum tentu atau mungkin ada pekerjaan di luar pekerjaan di perusahaan kami. Itu yang pertama. Kemudian Ya, kedua, itu yang saya jawab, Pak. Kalau mungkin itu berarti belum ada buktinya, Pak. ya, Ya. kemudian kedua dia sampaikan begini bahwa ketika menganggap bahwa tidak mencukupi itu maka dilakukan laporan di akhir tahun dan di situ dilakukan pengembalian. Nah, itu ada dua alasan itu yang disampaikan ke kami sehingga tetap muncul denda pajak Pak 6% dari total omset. Seperti itu Pak gambarannya. Enggak, kalau dia SPT satu lebih bayar tuh harus dikompensasi, Pak ya. Dia bukan dikembalikan, Pak. SPT satu kan bukan kecuali PPh badan, Pak. Itu baru direstitusi atau dikembalikan. Kalau PPh satu kan mekanismenya digeser ke bulan berikutnya, Pak. Itu Pak Arman.
Oke, terima kasih. Ya, Informasinya ya, sangat jelas. Hanya ya mungkin Pak. aktualisasi realisasi mereka pemeriksaan ini yang kadang di luar nalar kita, Pak. Oke, Ya terima kasih, Pak, makanya informasinya ya. pahami apanya Pak, pahami aturannya. Kalau nggak tahu, tanya ke konsultan pajak Pak. Interpretasinya Pak. Gitu Pak Arman ya. Ya, terima kasih banyak, Pak, Ya, informasinya. ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Arman. Eh, ya, kepada Ibu Oti dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya, Pak. Mm, Ini kan di perusahaan kami, itu kan kita memang PKP-nya itu sudah telat dari batas 4,8 M. Maaf. Kemudian kami sudah sepakat untuk BA PPN yang harus harus kita bayarkan. Namun kan di situ kan pasti ada denda lapor dan untuk denda telat telat lapor dan telat bayarnya. Itu sudah saya ajukan untuk pengurangan dan penghapusan itu sebanyak 2 kali. Namun memang ada yang dikurangkan sebesar 50% dan ada yang ditolak Mm, keseluruhannya. Jadi mm, 2 kali itu ditolak. Nah, kira-kira untuk yang sudah ditolak 2 kali berdasarkan STP tersebut, apakah kiranya masih ada celah untuk kita untuk mengajukan ibaratnya gugatan atau seperti apa? Karena itu kan kita kan sebelum PKP ya Pak, maksudnya sebelum gitu, Iya, sebelum celah yang bisa dilakukan menggugat ke pengadilan pajak, Pak. untuk dendanya itu ya Pak. Iya, Itu berarti masih ada celah. Maksudnya untuk celah itu kira-kira berdasarkan peraturan nomor berapa? enggak, yang penting digugat. Kalau digugat tentu ditanyain, Bu, kenapa? Jadi kalau pengurangan itu kan dasarnya dua, Bu, ya. Ya, Eh, Hidup dari gaji. karena kekhilafan wajib pajak, Hidup. atau bukan karena kesalahan wajib pajak. Jadi dua alasannya, Bu. Itu ada di pasal 36 ayat 1A, Bu. oh baik-baik. Nanti dibuktikanlah di apa itu di pengadilan pajak. Kekhilafannya apa atau bukan kesalahannya kenapa. Itu yang harus buktikan. Gitu, Bu. Oh gitu. Termasuk juga Iya. gini Pak, kami ini kan sekarang kan dalam proses pemeriksaan perihal adanya apa ditemukan adanya kekurangan pembayaran PPN karena kami ini bergerak di bidang eh, pengolahan hasil tembakau. Nah, Mm-mm. ibaratnya kami ada itikat untuk memenuhi kekurangan terhadap PPN tersebut. Namun kiranya apakah bisa di saat setelah kita penuhi untuk kewajiban pokok inti itu kita bisa menghapuskan denda administratif atau mengurangi denda administratif atas mungkin tadi kalau jenengan bilang tadi kekhilafan itu tadi Pak. Itu apakah Iya. juga harus kita ajukan? Berarti kita tetap ajukan ke DJP 2 kali baru bisa ke pengadilan pajak ya Pak? Iya, iya, Bu. Oh gitu gitu. Nggih, nggih, nggih. Mm-mm. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Iya, iya, iya. Baik, terima kasih kepada Ibu Oti. Ini di chat ada dari Bapak Diki, Pak. Mau tanya mengenai PPN jasa luar negeri, boleh tanya. Mungkin Silakan, nanti, Bu. ya, apa Bapak Diki ingin bertanya secara langsung? Halo, Ya, Ya, Pak. Bapak. ya mau tanya Pak mengenai PPN jasa luar negeri. Nah, PPN jasa luar negeri itu kan sifatnya kredit pajak masukan Pak ya, kredit PPN itu PPN kan ya. jasa luar negeri ini maksudnya kita yang jual ke luar negeri atau dari luar negeri, Pak? Oke, jadi posisinya ini Pak, kita jual, kita ekspor. Nah, dalam Ya. proses ekspor itu ada pihak perorangan dari luar negeri yang kayak salesnya itu lah, kayak marketingnya. Nah, dari penjualan ekspor kita itu kita kasih fee ke dia. Nah, Oh kemarin itu iya. nah posisinya di situ kemarin ada pemeriksaan Masih ada satu dari pertanyaan pemeriksaan lagi. itu walaupun orang pribadi kita dinyatakan tetap harus Apartemen itu udah melakukan enak satu pungutan lagi dulu. atas jasa luar negeri atas BPN-nya begitu Pak. Ya, iya. Itu Yang mau PPN saya apa tanya masukan itu, Pak? itu jadi kredit pajak, Iya, jadi kredit BPN. iya, Pak. Oke. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, nah ini kemarin itu kan kita karena ekspor kan jadi di SPT BPN itu ada lebih bayar gitu karena kalau BPN ke luar negeri kan nol gitu.
Nah, Ya, kemarin ketika kita melakukan restitusi, itu ya, dikabulkan kecuali senilai nominal atas PPN jasa luar negerinya, Pak. Dengan ya. alasan tidak ditemukan data lawan transaksi. Nah, itu kita harus bagaimana ya? Ya kan ada kontrak, Pak, dan bukti transfer. Nggih. Kita sudah nunjukin bukti transfer, kemudian bukti bayar PPN-nya, tapi Hmm. dari KPP itu bilangnya seperti tadi Pak, ini senilai yang jasa luar negeri tidak bisa direstitusikan karena tidak terdapat data lawan transaksi di sistem, katanya begitu. Oh, sistem dia itu yang salah tuh. Mungkin nggak masuk sistem, Pak. Diajukan keberatan aja, Pak. Oke, Hmm. oke. Ya kalau sistem dia kan kita nggak tahu, bukan bagaimana kita membuktikan sistem dia ada atau tidak. Biar aja, Pak, sampai di pengadilan nanti kan bisa dicek, Pak. Oke. Ya, tapi kalau untuk semisal katakanlah kita nanti sampai ke pengadilan itu Ya, nanti cukup istilahnya bukti bayar, bukti transaksi, kontrak, transfer, dan bukti ya, pembayaran PPN-nya apakah sudah cukup, Pak? cukup, Pak, itu. Menurut saya ya, Oke, oke, matur suwun, Pak. Makasih. ya, ya, Baik, terima kasih kepada Bapak Diki. Ini masih ada dari Bu Intan, Pak. ya, silakan. Selamat sore, Pak. Saya izin bertanya tentang Cortex. Boleh, jika ada peraturan barang kepada supplier, tapi pihak supplier menyuruh kita untuk upload retur pajak tersebut. Padahal kami non-PKP karena waktu di DJP kami non-PKP tidak upload, tidak masalah. Dan langsung approve. Tapi katanya mau PKP dan non-PKP di Cortex itu diwajibkan untuk upload di Cortex. Apakah betul? Dan jika kami upload retur, apakah kami harus melaporkan SPT masa PPN, tapi kami bukan PKP? Mohon informasinya. Maaf Ya, tidak yang bisa. jelas kalau nggak PKP itu nggak bisa lapor PPN, Bu, ya. Tapi kalau prosedur Kortek jujur aja saya nggak ngerti. Karena saya nggak ngikuti yang SPT-SPT itu ya. Tapi intinya yang seperti itu. Artinya kalau kita bukan PKP gimana masuk dalam sistem PPN kan nggak mungkin. Gitu, Bu. Baik. Masih ada dari Bapak Sahdan, Pak. Izin Hmm. bertanya, Bapak, jika bukti potong lawan transaksi tidak dapat diterbitkan karena tidak tervalidasi di Cortex, apakah bisa menggunakan surat kuasa untuk menerbitkan bukti potong atas invoice yang sudah berjalan? Saya nggak terlalu ngerti ya kalau Kortek sistemnya seperti apa ya. Tapi intinya harusnya nggak bisa pakai surat kuasa mah, kalau menurut saya ya. Karena harus lihat faktur pajaknya. Ya, tapi proses Kortek sendiri jujur aja saya nggak paham. Itu ya. Baik. Apa masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, yang ingin diskusi dengan Bapak Sempurna Bahri? Jika ada, dipersilakan untuk raise hand. Halo Pak Sampurna. Ya, silakan Ibu. Mbak Bu Yulianti ini Ya, bos kita ini mah. sorry Pak. Ya, ya Bu. Sedikit, ya sedikit diskusi saja. Jadi Ya, definisi dari faktur pajak tidak lengkap ya, apabila ada kejadiannya seperti ini. Jadi dia itu ngejualnya ke pasar-pasar, ya, ke pasar-pasar, dan pembeli di pasar tidak mau diminta KTP, apalagi NPWP. ya. Nah, akhirnya dia buat faktur pajak tanpa penjelasan, jadi 000. Mm-mm. Pada saat diperiksa oleh orang pajak dianggapnya itu faktur pajak tidak lengkap. Ya, Kemudian dikenakan sanksi 1% ya, dari jumlah yang cukup besar. ya, Nah, apakah ada treatment supaya bisa menjawab? Memang secara kenyataannya orang yang beli dengan dia itu bilang
Kalau saya dimintai KTP sama NPWP, saya tidak akan beli produk dari Ya, pabrik itu. Nah, ya, itu kan dilema. ya. Bagaimana kira-kira dari Pak Bari masukannya, Pak? Itu harusnya apa Bu yang bisa dilakukan seolah-olah PKP pedagang eceran Bu. Jadi dia Ya, yang datang membeli ke di apa kalau dia punya outlet, dia yang membeli datang ke outlet kita. Kalau itu pedagang eceran kan kita nggak perlu identitas orang. Seolah ya, orang ya kayak di apalah di Mangga Dua itu orang belanja baju kan nggak perlu ditanya namanya siapa, KTP segala. ya, Itu ya. yang bisa dilakukan Bu Yuli. Ya, masalahnya kita punya armada, punya sales. Nah, Hmm. jadi kalau ngomong begitu mungkin lah salesnya nggak banyak, armadanya juga punya aset tetap Hmm. armadanya. Kemudian belinya juga mungkin misalkan ya, misalkan produk aja misalkan gula, ya belinya Hmm. bisa 10 karung. Nah, ini Hmm. nah itu repotnya itu, Pak. Ya apa? Jadi coba dilihat aturan PKP pedagang eceran tuh Bu. Ya, Apakah dengan mobil apa itu? Kan mobil yang dibawanya itu mobil angkutan ya, ya. sales. Jadi seolah-olah sales berjalan kan. Ya, Apakah itu termasuk dalam kriteria pedagang eceran? oh, Walaupun dia mobile ya, nggak bukan di suatu tempat. Itu yang harus diperhatikan Bu Yuli. ya, Usahakan masuk dalam kelompok PKP pedagang eceran. ya, Kalau masuk kelompok itu kita nggak perlu identitas orang itu. Ya Bu ya. ya, ya, enggak apa-apa. Cuma Nah, mereka ngelihat dari kuantumnya. Apa ya ini iya. pedagang air, belinya sampai berapa kuintal gitu loh. Ya orang ke Sebaiknya, Mangga Dua tuh bisa dua box, dua apa itu dia beli kan? Bisa dua ya, koni segala kan kalau ada ya, tempat. Ya itu kalau masalah kuantitas kan baru dugaan ya. Tapi ya, yang penting tuh apakah dia masuk kriteria pedagang eceran atau tidak. Kan itu aja kuncinya Bu Yuli. ya. Berarti lebih paham dulu mengenai kriterianya ya. Iya, ya Bu. Oke, oke Ya, Pak. ya Makasih Pak. sama-sama Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Yulianti. Ini dari ada Ibu Trisha Tamara, Pak. Mm-mm. Izin bertanya, Pak, jika ada invoice piutang ke misalnya ke rumah sakit swasta atas transaksi jasa pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap bagi pihak PKP rumah sakit, apakah wajib menerbitkan faktur pajak? Jika wajib, bagaimana penerbitan faktur pajaknya? Ya, kalau apa kayak rawat jalan kan harusnya kena ya. Yang tidak, ya, ya seingat saya rawat jalan tuh kena jasa kecuali dia di tempat termasuk obatnya segala. Lihat aturan perpajakannya terkait rawat jalan itu. Aturannya saya nggak ingat aturannya ya, yang terkait rawat jalan itu. Tapi sebetulnya kalau yang kesehatan sebetulnya kan nggak kena sebetulnya. Pada dasarnya kan nggak kena. Hanya biasanya yang kena tuh obatnya ya. Kena rawat jalan itu seperti apa? Apakah itu objek PPN? Kayaknya kesehatan nggak kayak. Nanti dilihat aturannya lebih detail Undang-Undang PPN. Hmm, Baik, Bapak. Dari Ibu Rulita, izin bertanya, bagaimana saran dan pandangannya Pak Sempurna, apakah PT dapat atau tidak memiliki aset berupa tanah atau bangunan? Yang kedua, ketika dana PT dibelanjakan oleh manajemen untuk pembelian tanah dan bangunan tersebut atas nama pribadi manajemen, apakah aset tersebut bisa diinventaris atau dibukukan ke dalam laporan keuangan perusahaan? Terima kasih. Ini itu substansinya sebetulnya ya. Jadi bisa aja atas nama pribadi, tapi realnya dipakai oleh perusahaan. Tergantung kalau nilainya besar kan, walaupun dia direktur atau manajemen kan harus jelas ya. Ini milik pribadi atau milik perusahaan. Itu yang harus kalau nilainya besar ya. Dan jelas kalau PT tentu bisa punya bangunan atau tanah kan bisa, udah biasa kan. Tapi kalau dia tanah dan bangunan itu dibeli oleh PT dengan uang PT, tapi atas namanya
direksi. Nah, ini harus ada lihat perjanjiannya dan penggunaannya. Itu yang paling penting. Dibuktikan bahwa itu sebetulnya kepemilikan atas nama pribadi itu untuk kesyaratan administrasi aja. Padahal substansinya adalah untuk PT gitu ya. Baik, Pak. Dari Bapak atau Ibu RMI, izin bertanya, Pak, jika antara invoice dengan nilai BC 4,0 berbeda karena adanya pembetulan faktur pajak dan nilai di BC 4,0 tidak dibetulkan apabila terkena pemeriksaan, sanksinya itu selisih nilainya atau bagaimana? Selisihnya jadi sanksi ya, tetapi itu banyak yang kejadian tuh belum tentu sama. Jadi ada beberapa kasus sampai ke pengadilan pajak itu dapat dibuktikan karena keadaan ya. Itu harus dilihat dulu. Itu Bu ya. Hmm. Lihat Da- case-nya tuh perbedaannya kenapa dan harus bisa dijelaskan sebetulnya. Di banyak di apa malah wajib pajak dimenangkan pengadilan pajak atas sanksinya itu. Gitu Bu. Ada beberapa kali kita bahas di sini. Baik, terima kasih Bapak. Apakah ada dari Bapak Ibu lagi yang ingin bertanya? Nah, baik. Dari Ibu Wilsari. Pak, jika pedagang eceran, nota yang diberikan ke customer ternyata tidak ada NPWP, hanya ada nama dan alamat. Apakah tidak bisa dikategorikan faktur pajak sehingga kena sanksi 1% dari DPP, mengingat untuk pelaporan SPT PPN sudah terlapor sebagai penjualan yang digunggung? Ya kalau pedagang eceran kan harus digunggung sebetulnya. Karena pedagang eceran kan kita nggak perlu KTP segala macam kan. Kalau masih ada nama tuh bagus tuh. Malah nggak ada nama mah. Di Mangga Dua itu kita jual baju mana ada ditanya nama orang. Ya di notanya Mbak Wilsari. Kan tidak harus ada nama orangnya. Sama dengan belanja di apa di pasar mana ada nama orang notanya. Kalau pedagang eceran ya. Kalau non pedagang eceran tuh perlu kita identitas. Itu Mbak Wil. Oh, nama penjual. Nama penjual ya ada. Ya NPWP penjual nggak ada berarti nggak lengkap ya. Tapi pada dasarnya bisa dipakai. Kan nggak ada masalah kan. Bukan dianggap apa tidak lengkap kan. Faktur pajak lengkap itu adalah faktur pajak di luar pedagang eceran, Mbak Wil. Ya di apa aja Mbak kriteria pedagang eceran tuh apakah nama PKP-nya harus sebutkan nggak? Lihat PMK atau apa ya terkait pedagang eceran. Mengacunya kan ke sana Mbak Wil. Diajukan aja keberatan Mbak Wil. Mengikuti apa kriteria. Baik. Bapak masih ada dari Ibu Veronica, Pak. Izin Ya. bertanya, Bapak, apabila kita ada kesalahan pada data PPS 2018 amnesti, itu bagaimana, Bapak? Terima kasih, Pak. OPPS kan nggak bisa dirubah ya. Kan waktunya udah lewat. PPS nggak bisa dirubah. Waktunya udah lewat kok. Gimana mau ngerubahnya? Di paling di SPT. Kemudian aja nanti diapain? Diperbaiki. Baik. Apakah masih ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kita persilakan untuk raise hand. Oke, dari Bapak Fajar, Pak. Pak, apakah satu orang pribadi dapat memiliki beberapa badan usaha seperti CV dan apakah itu legal secara perpajakan dalam pemecahan omset agar tidak melebihi 4,8 M omsetnya dan kalaupun tidak bisa, apakah resiko perpajakannya? Jadi gini ya, sebetulnya semua orang itu pribadi bisa buka CV, buka apa, buka PT, buka yayasan, buka koperasi ya.
Kalau koperasi kan atas nama orang banyak, kayak beda yang sendiri. Tetapi kalau DJP menemukan bahwa tujuannya bukan untuk usaha, tapi untuk memecah supaya dapat fasilitas 0,5%, itu nanti waktu pemeriksaan digabungnya. Kalau boleh, boleh saja, Mas. Ya. Hmm, baik. Bapak masih ada dari Bapak atau Ibu JKT ini. Izin bertanya jika PT sebelumnya memakai PP 55 dengan tarif 0,5%, omset kurang dari 4,8 M. Tapi di bulan September ini omset sudah lebih dari 4,8 M. Yang ingin ditanya bagaimana dengan SPT badannya? SPT badannya selama setahun itu tetap ikut 0,5 sampai ujung tahun walaupun udah lewat. Tahun berikutnya baru pakai tarif umum. Bukan berarti September tuh harus rubah pakai tarif umum, bukan. Walaupun lewat di tahun itu, tapi sampai ujungnya itu tetap pakai 0,5 sampai Desember. Tahun berikutnya baru pakai tarif umum. Hmm, baik. Selanjutnya dari Bapak Nixon. Izin bertanya Bapak, apakah bisa membuat faktur pajak digunggung atas penjualan aktiva tetap tahun sebelumnya? Faktur pajak digunggung itu hanya bisa untuk pedagang eceran, ya. Pedagang eceran itu salah satu syaratnya ada tempat jualan. Aktiva tetap mana ada tempat jualannya. Penyerahan ke pengguna akhir maksudnya, ya. Ada outlet lah intinya. Kalau aktiva tetap gimana menjualnya pakai outlet segede itu? Ya, pasti orang yang membelinya identitasnya jelas. Bisa aktiva tetap dijual 500 juta, masa nggak tahu identitas orang, kan nggak mungkin. Dan pembelinya itu kan sedikit kalau aktiva tetap, ya. Beda dengan orang yang di pasar. Orang lewatnya banyak, makanya orang nggak perlu tanya identitas orang. Itu ya, Pak. Hmm, baik. Selanjutnya, apakah masih ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada, mungkin di minggu berikutnya aja, Mbak. Baik, Pak. Demikian seminar kita pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Sempurna Bahri, atas segala insight-nya sehingga diskusi kita sangat menarik dan luar biasa pada hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan bisa diimplementasikan oleh seluruh peserta. Saya Atika Ulfa selaku moderator mohon pamit undur diri dan juga mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi, Mbak. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokumentasi. Pak Ya, Bari. Bu. Foto Terima kasih, dokumentasi, Pak. Mbak. Selamat Ya, sore Bapak sama-sama. Ibu. Silahkan dibuka dahulu kameranya karena akan ada sesi foto. Sehat-sehat ya, Bu Yuli, senior. Sehat Pak. Siap. Saya mau buka brevet di apa nih, di Jateng nih. Bilang sama Bu, apa deh, Bu Susi. IAPI, Bu Susi Ya, ya. apa nunggu kepengurusan baru Pak? Kayaknya Iya, Korwin kan mau ganti juga ya. iya. Sementara nanti diterbitkan PLT sampai terbentuk, Bu. Ya, siap-siap bersaing Ya, dengan IAI tapi Pak. IAI ngadain iya, juga. iya, iya. Oke baik Bapak Ibu, apakah sudah dibuka semua? Oke baik, akan saya foto ya. Satu, dua, tiga. Sudah ya Pak? Iya, iya. Terima kasih. Ya Ibu, sama-sama. Semua. Makasih banyak Pak Pur. Sama-sama, Pak Slam. Makasih Pak Pur. Sama-sama, Bu Desi. Nih orang Sukabumi nih kayaknya. Iya Pak, apa kabar? Nggak pernah mampir ke tempat saya mah. Ya, Enggak Pak, mampir nanti ya Pak kalau ke mau Jakarta ya. mau ngobrol-ngobrol Pak. Nanti ya mau Ya, ngobrol. silakan. Ya, Ya, makasih ya Bu. Pak. Ya, Bu.